Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah dan kita masih ada satu segmen untuk mengundang kepada jamaah memberikan pertanyaan atas nama Bunda Rifai. Boleh berdiri? Wah ini Bunda Rifai tadi yang bundanya Arbi tadi ya? Betul. Oh Masya Allah. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, bagaimana tanggapan para ulama bagi orang yang mengabaikan Al-Quran, yang tidak percaya dengan keagungan Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya. Sudah nyala Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mama Arbi ya. Ya, Bunda Rifai, Mama Arbi. Bunda Rifai, Mama Arbi. Bagaimana pandangan ulama terhadap orang-orang yang abai terhadap Al-Quran? Sungguhnya kita lihat langsung kepada sumbernya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dalam beberapa ayat. Orang-orang yang abai terhadap Al-Quran, yang abai terhadap peringatanku kata Allah, salah satunya tadi ayat yang sudah dibaca oleh Ustadz Kashif, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka yang sudah tertutup? Jadi orang-orang yang abai terhadap Al-Quran, yang gak suka baca Quran, maka salah satu dampaknya, efeknya hatinya itu akan tertutup dari kebaikan. Atau hatinya akan merasa gelisah atau tidak mendapat ketenangan. Makanya salah satu hikmah yang bisa kita dapat daripada baca Al-Quran adalah hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir maka akan datang ketenangan bagi hati. Dan di antara zikir yang paling afdol adalah dengan zikir dengan membaca Al-Quran. Jadi orang yang abai terhadap Al-Quran hatinya gelisah, hatinya enggak menemui ketenangan gitu ya. Nah kemudian yang kedua pun dikatakan di dalam Al-Quran orang-orang yang tidak memperhatikan atau abai terhadap Al-Quran ya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kelak orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Kenapa demikian? Karena ketika hidup di dunia matanya tidak dipergunakan untuk mentadabburi atau membaca daripada firman-firmannya Allah. Dan dalam satu hadis Nabi dikatakan orang yang abai terhadap Al-Quran dia seperti melempar Al-Quran ke belakang punggung mereka. Jadi mereka hanya tahu itu Al-Quran tapi abai, nggak baca, nggak mengamalkan, maka dikatakan dalam satu hadis seolah-olah dia melemparkan Al-Quran ke belakang punggung mereka. Jadi intinya apa? Banyak hal-hal yang menyebabkan kita mendapat kemudorotan jika kita jauh daripada Al-Quran. Oleh karena itu dekatkan Quran dengan tadi baca, tadabburi, hafalkan dan amalkan. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan daripada Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Amin, mudah-mudahan kita terus masuk orang-orang yang tidak mengabaikan Al-Quran. Baik, berikutnya kami persilakan atas nama Pak Yuri, boleh berdiri Pak Yuri, dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kashif Her. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi menurut Ustadz, apakah orang yang membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, apakah itu termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran atau tidak? Syukran katsir. Baik, ini pertanyaan menarik, ketika dia membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, apakah ini termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran Ustadz Kashif? Ya, tujuan dari kita berpuasa adalah menjadikan kita orang yang bertakwa. Ya, ada value, harus ada perubahan di dalam diri kita. Makanya para ulama mengatakan manusia itu berpuasa itu seperti dua jenis makhluk Allah. Yang pertama ular, yang kedua kupu-kupu. Ular untuk mengganti kulitnya dia harus berpuasa. Tapi ketika sudah ganti kulit tetap dipanggil ular. Kenapa ngomong ular ke sini, Bu? Ular, tetap dipanggil ular walaupun dia udah capek-capek puasa ya tetap ular. Tapi lihat kupu-kupu. Sebelum dia jadi kupu-kupu dia ulet. Setelah dia jadi ulet kepompong. Kepompong ulet itu sesuatu yang menjijikan.
Ibu kalau nempel di badannya ulat langsung buru-buru buang. Geli, ya, menjijikan. Tapi ketika jadi kupu-kupu, Masya Allah indah. Kita fotoin, kita videoin. Kata kalau lihat video kupu-kupu terbang tuh indah, warna-warni. Nah, siapa orang yang puasa aja seperti kupu-kupu, puasa mampu merubah dia. Tadinya nggak pernah baca Quran, puasa dia baca Quran. Setelah Ramadan dia rajin baca Quran. Sampai mati, insya Allah husnul khotimah. Karena kita semua akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Orang yang biasa baca Quran, istiqomah, ikhlas, nanti matinya lagi baca Quran. Saya punya tetangga, setiap hari main catur, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran. Ketika mau meninggal sakratul maut dibisikin, Pak ucapin la ilaha illallah Pak. Yang keluar dari mulut dia skakmat. Ya, artinya kita akan mati berdasarkan kebiasaan hidup itu. Jadikan kebiasaan kita baca Quran di Ramadan kita bawa sampai Ramadan, setelah selesai sampai kita mati. Makanya para ulama ngasih kita perkataan Ustaz Sofyan keren nih. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba Allah dan jangan jadi hamba Ramadan. Siapa hamba Ramadan? Yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan seolah dia tidak mengenal Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, terima kasih Ustaz Kasif Her, terima kasih Ustazah Sofatunida atas nasihat dan juga tausiah disampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak mengabaikan Al-Quran dan selalu ingat dan mentadaburi, kemudian selalu membaca Al-Quran sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Di segmen berikut pemirsa, kita akan berdoa bersama-sama dan juga nanti kita akan mungkin mendengarkan sedikit intisari ataupun kesimpulan berkaitan dengan tema kita, azab bagi mereka yang mengabaikan Al-Quran. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Usai jeda kami kembali. Jemaah sekalian, Al-Quran merupakan firman Allah. Al-Quran merupakan pegangan dan sandaran bagi hidup kita. Maka jangan pernah abai terhadap Al-Quran. Karena orang-orang yang abai terhadap Al-Quran, Allah akan jadikan hidupnya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kehinaan, hilang daripada pegangan dalam hidupnya. Dan orang yang abai terhadap Al-Quran begitu banyak kemanfaatan yang tidak bisa dia dapatkan. Maka jadikan Ramadan ini adalah bulannya kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran, lebih mencintai Al-Quran, baca Al-Quran dengan tartil, cintai Al-Quran dengan mentadabburi setiap makna-maknanya. Hafalkan Al-Quran, setidaknya surah-surah dan ayat-ayat yang senantiasa kita baca. Dan amalkan Al-Quran supaya hidup kita insya Allah akan selamat. Karena Allah yang mengatakan, Nabi yang mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama, berpegangan dengan kitabullah. Yang kedua, berpegangan dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi min ahlil Quran, orang yang cinta terhadap Al-Quran, karena mereka yang senantiasa menghidupkan Al-Quran, apalagi mereka yang hafal Al-Quran, mereka dianggap sebagai keluarganya Allah yang ada di atas muka bumi ini. Kalaulah kita bukan sebagai penghafal Al-Quran, kita cetak anak-anak kita menjadi generasi-generasi penghafal Al-Quran yang kelak mereka bisa memakaikan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dengan Al-Quran Allah senantiasa rahmati, berkahi kehidupan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Nida atas kesimpulan ataupun intisari yang disampaikan pada sore hari ini. Dan pemirsa, intisari ataupun kesimpulan dari Ustazah Sofatunida tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan kali ini. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita tundukkan kepala kita kaitkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, kami hadir ya Allah di muka bumi ini karena kebaikan-Mu ya Allah, rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kami hidayah-Mu, rahmat-Mu ya Allah. Jangan matikan kami kecuali dalam keadaan amal soleh. Di bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah,
Jadikan kami orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jangan jauhkan mata ini ya Allah dari membaca Al-Quran. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan anugerah kepada kami ya Allah, kekuatan agar kami membaca Al-Quran pagi, siang, sore, malam ya Allah. Jangan jauhkan hati kami dari Al-Quran. Al-Quran adalah musim semi hati, kebahagiaan hati, ketenangan jiwa. Kalau engkau menjauhkan kami dari Al-Quran, maka engkau enggak menginginkan kebahagiaan buat hati kami. Maka oleh itu ya Rabb, kami mengangkat tangan ini ya Allah. Dekatkan kami selalu dengan Al-Quran. Matikan kami ketika kami membaca Al-Quran. Matikan kami yang hadir seluruh pemirsa dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi ja'al Al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Allahumma ja'al Al-Qur'ana dalilana wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.